Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3447-3449. Pria itu menunjukkan ekspresi seram, lalu mengeluarkan jimat dari sakunya. Jimat ini diukir dengan beberapa hantu ganas dengan gigi dan cakar. Saat dia mengeluarkan jimat itu, Dev dan yang lainnya merasakan hembusan angin yang menyeramkan. Terlihat pria itu menggumamkan kata-kata, dan mantranya tiba-tiba meledak. Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, dan kemudian pola formasi tak terlihat menyelimuti Dev dan yang lainnya. Aku tidak menyangka ada ahli mantra tingkat tinggi di surga dan dunia manusia. Dev merasa sedikit terkejut saat melihat jimat yang diambil pria itu. Anda harus tahu, di dunia surga dan manusia, Anda perlu membeli slip giok pemancar suara yang paling sederhana, dan tidak banyak yang bisa menggambar jimat. Tapi tidak mudah bagi pria ini untuk membuat mantra tingkat tinggi seperti itu. Saat ini, Dev sebenarnya memikirkan Methu, jika Methu ada di sini, mantra orang ini akan seperti sampah. Bagaimanapun, Methu adalah ahli mantra tingkat tinggi. Hantu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berputar di sekitar Dev dan yang lainnya, dan aura aneh memenuhi udara. Dev dan yang lainnya merasa mata mereka kabur dan kepala mereka juga pusing. Ini adalah penghormatan untuk semua hantu, semuanya, harap berhati-hati. Melihat ini, Jennifer segera mengeluarkan jimat kuning dari tubuhnya, menggigit jarinya dan menggambar bentuk yang aneh di atasnya. Mantra kuning meledak, dan semburan kabut kuning memenuhi udara Dev dan yang lainnya, yang awalnya masih sedikit linglung, menjadi lebih sadar sekarang. Dev memandang Jennifer dengan heran, dia tidak menyangka bahwa Jennifer mengetahui teknik mantra di usia yang begitu muda. Keluarga Seng adalah keluarga yang berspesialisasi dalam mantra jimat. Meskipun level mereka tidak tinggi, mereka adalah salah satu ahli mantra terbaik. Banyak jimat yang digunakan oleh biksu di seluruh wilayah selatan dibeli dari keluarga Seng. Scarlett menjelaskan kepada Dev. Pada saat ini, Jennifer sedang menggumamkan mantra, dan dahinya dipenuhi keringat dingin, terlihat jelas bahwa mantranya sulit untuk menahan lawan. Ternyata kamu adalah seorang gadis kecil dari keluarga Seng. Tapi dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih ingin mengalahkan 10.000 hantuku. Pria itu mencibir, lalu menekan telapak tangannya dengan ringan. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung menyemburkan kabut hitam tebal, dan kabut hitam menyelimuti Dev dan yang lainnya, menyebabkan mereka jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Scarlett melihat ini, kedua telapak tangan langsung melontarkan angin topan, berusaha menghilangkan kabut hitam, namun seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak ada reaksi sama sekali. Mereka hanya merasa tubuh mereka berjatuhan terus-menerus, seolah-olah ada jurang di bawah kaki mereka. Saat ini, Jennifer panik, Scarlett dan Helena juga sedikit panik. Dev, sebaliknya, tersenyum dan berkata perlahan, "Jangan panik, ini hanya mantra kecil, aku akan menghancurkannya." Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar mulai mengukir di tanah dengan kakinya. Segera gelombang formasi beriak, diikuti oleh cahaya spiritual yang naik ke langit. Cahaya spiritual ini langsung menembus kabut hitam, dan bahkan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya juga muncul. Mereka semua ditelan oleh cahaya spiritual ini dan menghilang tanpa jejak. Jennifer melihat pemandangan di depannya dengan terkejut dan tertegun. Dia tahu betapa kuatnya mantra 10.000 penyembah hantu, dan dia tidak melakukannya. Tidak kusangka Dev hanya menggunakan kakinya di tanah. Setelah hanya melakukan beberapa ukiran dengan kali, mantra itu patah. Bahkan ayahnya tidak dapat mencapai level ini. Jennifer tidak mengerti, sejak kapan ada ahli mantra yang begitu kuat muncul di wilayah selatan. Dan pria itu melihat Dev mematahkan jimatnya dengan mudah, dia terkejut di dalam hatinya. Dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa dia berani menghadapi Dev dan yang lainnya sendirian adalah karena dia memiliki jimat 10.000 penyembah hantu. Masih ingin lari, Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Cahaya pedang menembus tubuh pria itu dan membelah pria itu menjadi dua. Dan dia tidak bisa mati lagi. Apakah kamu tahu di mana ayahmu dan yang lainnya berada? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah membunuh pria itu, Dev bertanya pada Jennifer. Jennifer membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Dev dengan tidak percaya. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Ayo pergi." Dev berbalik dan berjalan ke depan.
Jennifer melihat ke belakang Dave dan mengejarnya. Pada saat ini, Scarlett melihat ke belakang Dave, berdiri kosong seperti seorang nimfomaniak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Dave menjadi semakin tampan. Meskipun dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, dia tahu segalanya, dan kekuatan aslinya mungkin bahkan lebih tinggi dari milik seorang biksu tingkat 7 dari alam kesengsaraan transendensi. Scarlett, bukankah menurutmu masterku tampan? Helena memandang Scarlett dan bertanya sambil tersenyum tipis. Scarlett mengangguk, dia memang tampan. Aku tidak menyangka orang ini tahu segalanya. Cepatlah, aku tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu, lihat penampilan nimfomaniakmu. Helena menarik Scarlett pergi. Mereka berdua mengejarnya. Di hutan pegunungan 100 mil jauhnya dari Dave dan yang lainnya. Selusin biksu sedang beristirahat. Salah satu biksu, yang terlihat sangat muda, sedang berlutut di tanah sambil menangis. Ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak melarikan diri sendirian sehingga kehilangan saudari perempuanku. Tapi para penggarap iblis sialan itu terus mengejar kita. Awalnya aku meminta adikku untuk melarikan diri dulu dan menungguku di depan, tapi saya tidak dapat menemukannya. Biksu yang berlutut di tanah tidak lain adalah saudara laki-laki Jennifer, Jason Seng. Lalu yang memegang cambuk dan memukuli Jason terus-menerus adalah Timothy Seng, kepala keluarga Seng. Saat ini Timothy sudah sangat marah. Anda harus tahu bahwa dia sangat mencintai putri kecilnya, dan sekarang dia telah kehilangan putri kecilnya. Tuan, prioritas utama adalah menemukan wanita tertua. Para pembudidaya iblis itu sangat kejam. Jika wanita tertua ditangkap oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana, kata seorang lelaki tua berambut abu-abu. Penatua Agung, ajak semua orang untuk mencari, dan Anda harus menemukan Jennifer. Tanah harta karun ini dilindungi oleh formasi. Bahkan jika orang lain menemukannya, mereka tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir. Timothy berkata pada Penatua Agung. Tuan, sebaiknya saya tinggalkan orang bersama kalian berdua. Anda baru saja menerobos formasi dan menghabiskan banyak energi, dan Anda juga terluka. Jika Anda menghadapi suatu situasi, akan sulit untuk menghadapinya. Tetua Agung berkata dengan cemas. Tidak, bawa saja semua orang pergi dan tinggalkan aku sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya, kata Timothy dengan wajah pucat dan napas berat. Melihat ini, Tetua Agung hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia hendak membawa orang untuk menemukan Jennifer ketika dia tiba-tiba melihat seseorang mendekat. Siapa itu? Tetua Agung itu melompat ke depan dan bertanya dengan waspada. Tetua Agung, ini aku. Jennifer melihat Tetua Agung dan segera berlari dengan gembira. Nona, kami baru saja akan mencarimu, tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali, kata Penatua Agung itu dengan gembira ketika dia melihat Jennifer. Jennifer, ketika Timothy melihat putrinya telah kembali, dia bergegas maju dengan gembira. Ayah, Jennifer memeluk ayahnya, lingkaran matanya menjadi merah lagi. Adik. Jason segera berdiri dan menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia tahu dia akan dikuliti. Berlututlah. Siapa yang menyuruhmu bangun? Teriak Timothy dengan marah, yang membuat Jason takut hingga berlutut lagi. Ayah, jangan salahkan kakakku. Saya berlari ke arah yang salah. Untungnya, saya bertemu dengan beberapa orang baik yang menyelamatkan saya. Jika tidak, saya sudah ditangkap oleh pembudidaya iblis itu, kata Jennifer dengan rasa takut yang berkepanjangan. Timothy memandang Dave dan yang lainnya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Saat ini, anggota keluarga Seng lainnya diam-diam telah mengubah posisi mereka dan mengepung Dave dan lainnya. Lagi pula, tidak ada yang tahu betapa damainya Dave dan yang lainnya. Rekan-rekan penganut Tao, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku ingin tahu, siapakah kalian? Timothy bertanya pada Dave dan yang lainnya. Tuan Seng, apakah kamu tidak mengenalku? Scarlett melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis. Timothy memandang Scarlett dengan hati-hati, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah Ratu Rubah. Terima kasih telah menyelamatkan putri kecilku. Kali ini kami memasuki medan perang para dewa dan iblis, dan kami tidak melakukannya dengan benar. Saat ini kami tidak membawa apapun bersama kami. Ketika kami keluar, saya pasti akan berterima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidup putriku. Tapi ada yang harus kami lakukan sekarang, jadi kami tidak bisa menghibur Anda. Timothy menyarankan agar Scarlett dan yang lainnya harus pergi. Tuan Seng, Anda sepertinya sangat ingin membiarkan kami pergi. Apakah ada harta karun di sini? Scarlett bertanya pada Timothy sambil tersenyum.
Timothy tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, sejujurnya, memang ada harta karun di sini, tetapi karena dilindungi oleh formasi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Sudahkah kamu melihat seluruh pegunungan ini? Seluruh pegunungan ini, semuanya adalah formasi, dan puncak di tengahnya seharusnya menjadi tempat harta karun itu berada. Saya baru saja menghancurkan formasi. Bukan saja saya tidak berhasil, dan saya juga terluka, jadi harta ini tidak begitu mudah didapat. Alasan mengapa Timothy berani mengatakan yang sebenarnya karena dia berpikir Scarlet dan yang lainnya tidak akan mampu menembus formasi ini, bahkan jika mereka tahu ada harta karun, itu akan sia-sia. Ayah, Tuan Chen ini juga seorang ahli mantra yang sangat kuat, dan lingkaran sihirnya juga sangat kuat. Dia dengan mudah menghancurkan mantra 10.000 penyembah hantu dari pembudidaya iblis. Jennifer buru-buru menghadap Timothy dan berkata, apa? Dia mematahkan mantra 10.000 penyembah hantu. Timothy mengerutkan kening sejenak dan menatap Dev dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Nona, tolong berhenti bercanda. Tahukah Anda bahwa di seluruh wilayah selatan, tidak ada yang bisa melampaui kepala keluarga dalam hal mantra atau formasi? 10.000 penyembah hantu itu adalah mantra yang sangat kuat dari klan iblis. Bahkan kepala keluarga pun mungkin tidak bisa mematahkannya dengan mudah, bagaimana mungkin dia, seorang pemuda bisa melakukannya? Tetua Agung berkata perlahan. Itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu salah? Melihat Tetua Agung menolak mengakuinya, Jennifer menjadi sedikit cemas. Jennifer, tidak peduli apakah dia ahli mantra atau bukan, kami tidak bisa pergi bersama, tapi kami pasti akan membalas kebaikan karena menyelamatkanmu ketika kita keluar dari medan perang para dewa dan iblis. Setelah Timothy selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, rekan Tao, tolong. Timothy hendak mengantar Dev dan yang lainnya pergi. Ketika Jennifer mendengar ini, meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa membantahnya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa memandang Dev dengan tatapan sangat malu. Medan perang para dewa dan iblis ini milik semua orang, dan tidak ada perbedaan geografis, jadi jika kami ingin beristirahat di sini, seharusnya bukan urusan keluarga Sengmu, kan? Lagi pula, kami hanya bertiga. Apakah kamu takut kami akan merebut harta karun itu? Kata Dev dengan ekspresi main-main. Timothy mengerutkan kening, tetapi karena Jennifer baru saja diselamatkan, Timothy hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka tetaplah di sini. Biarkan aku memberitahumu, formasi besar ini bukanlah benda yang fana, jika Anda salah melalukannya, Anda mungkin tidak akan mati tetapi pasti akan terluka parah. Timothy mengikuti Dev dan mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Seng, karena telah mengingatkan saya. Kami hanya melihat-lihat. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Scarlet dan Helena ke samping dan menjauh dari lokasi keluarga Seng beberapa mil jauhnya. Ayah, kamu. Jennifer memandang ayahnya dengan ketidakpuasan. Oke, berhenti bicara, ada banyak orang di surga dan dunia manusia sekarang, kita tidak bisa membedakan siapa yang baik pria dan siapa pria jahat. Timothy menegur Jennifer, lalu memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, ayo coba lagi. Kita harus menemukan mata dari formasi ini dan menghancurkannya secara langsung. Bersambung.